Iya, Gang Doli, sebutan gang yang sudah terkenal sejak zaman Belanda. Bahkan kabarnya, lokasi ini terbesar se-Asia Tenggara. Dahulu, Gang Doli adalah sebuah kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yang gemerlap oleh lampu neon dan hingar-bingar musik sepanjang malam. Tempat ini menjadi ekosistem ekonomi yang sangat kompleks, menghidupi ribuan orang dari berbagai profesi mendukung. Namun sekarang, Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gang Doli merupakan kawasan yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika masyarakat kota Surabaya. Pada masa lalu, kawasan ini dikenal luas sebagai lokalisasi prostitusi terbesar di Indonesia, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Aktivitas prostitusi di Gang Doli telah berlangsung selama beberapa dekade dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Di satu sisi, kawasan Gang Doli memberikan penghidupan kepada banyak warga yang menggantungkan mata pencariannya pada aktivitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, di sisi lain, eksistensinya sebagai kawasan prostitusi sudah pasti melanggar nilai agama dan juga nilai norma sosial. Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini mengambil langkah yang tegas untuk membasmi masalah prostitusi yang telah mengakar sejak dahulu. Pada 18 Juni 2014, lokalisasi di Gang Doli secara resmi ditutup. Penutupan ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas praktek prostitusi, tapi mengubah secara signifikan kawasan dan mengubah kebiasaan yang telah ada sejak dahulu. Ya. 14 oleh Iya, banyak 14 ya. Risma ya. Nah itu ada dampak signifikan yang terjadi nggak, Pak? Misalkan para orang-orang yang Banyak sih, sekitar sini dampaknya sih yaitu ya nyari makan, cari penghasilan kan enak, masih ada prostitusi. Iya. Akhirnya prostitusi nggak ada ya, pasti ada kesulitan cari ya. Banyak itu. Dari orang beca, tukang cuci, orang jualan, gitu loh. Gitu, Pak. Iya. Pasca penutupan Gang Doli, segala hal yang ada di sana berubah total. Kawasan yang dahulu dikenal sebagai Red District-nya Surabaya, difungsikan menjadi perumahan sipil yang damai dan tentram. Pemerintah Kota Surabaya mengambil alih segala aset dan berubahnya menjadi sebuah tempat fungsional bagi warga sekitar. Terdapat beberapa hal yang dapat diamati perubahannya, seperti mulai bermunculan pusat-pusat UMKM warga, fasilitas publik yang mulai dibangun, dan banyak tempat lainnya yang menjadi tempat fungsional positif bagi warga sekitar. Karena memang kita merasa butuh tenaga ahli dan kolaborasi kayak gitu dari kampus. Seperti itu. Asal mulanya berdirinya sekolah kayak gitu. Ini sebelumnya itu apa ya? Ini yang saya bikin ini ya, tempat mainan. Sebenarnya ini namanya itu dulu ada bannernya, Dek. Namanya itu Kampung Dolinan kalau dibacanya. Jadi memang tapi bannernya itu dirusak sama bocil-bocilnya, itu kayak gitu. Jadinya akhirnya belum saya bikin lagi. Jadi ada namanya itu Kampung Dolinan. Lah Kampung Dolinan ini tuh sejarah awalnya itu adalah, jadi kebetulan saya itu kan punya anak yang masih kecil kayak gitu kan, usianya masih 5 tahun. Waktu itu dia harus stop gadget dan harus kayak mengintensifkan belajar dan bermainnya itu tanpa gadget. Akhirnya saya daripada ngajak keluar kayak ke playground itu kan mahal ya, karena setiap seminggu sekali itu harus 3 kali 4 kali itu ke taman-taman kota gitu. Akhirnya tuh ya udah kita bikin aja di sini taman bermain kayak gitu, tapi fokusnya itu untuk sosialisasi itu seperti itu. Nah kebetulan saya juga koordinator ekonomi yang dimana di sini di Pasar Burung ini itu ada stand-stand yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi kayak stand batik, stand di sini tuh ada sablon, kaos kayak gitu tuh yang di bawah tanggung jawab saya. Cuman waktu itu kebetulan satu-satunya yang menjadi masalah itu kan ketika ada anak dia nggak ada tempat bermain saat saya harus kayak ngurusi ini kegiatan-kegiatan batik, artinya kan harus butuh tempat kayak gitu kan agar dia nggak rewel, itu seperti itu. Nah, saya bikinlah Kampung Dolinan. Awalnya itu sesederhana itu tujuannya. Perlahan, wajah baru Doli mulai dilukis. Pemerintah kota tak hanya menutup, tapi juga berinvestasi pada pemberdayaan. Gang-gang kumuh disulap menjadi lorong-lorong penuh warna. Warga yang dahulu menggantungkan hidup pada dunia malam, kini diberdayakan. Mereka dilatih membuat sepatu, membatik, hingga mengolah makanan.
muncullah UMKM-UMKM baru dari rahim Doli. Tantangan masih ada. Mengubah stigma butuh waktu puluhan tahun. Ada yang bilang masalahnya hanya pindah ke ranah online, tapi satu hal yang pasti, ruang fisik itu telah direbut kembali. Gang yang dahulu menjadi simbol eksploitasi, kini menjadi tempat untuk anak-anak tumbuh